Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jonathan Saad Sudono Tauruk dengan nomor BP 2210152630387. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kompleksitas strategi algoritmik dengan materi brute force algorithm. Mohon izin kepada Bapak penulis Randi Permana Eskom Mkom dan juga kepada Bapak dosen pengampu Bapak dosen M Hafiz Eskom Mkom. Saya akan menjelaskan tentang brute force algorithm. Yang pertama, algoritma brute force yaitu brute force adalah sebuah pendekatan langsung atau straightforward untuk memecahkan suatu masalah. Biasanya didasarkan pada pernyataan masalah, problem statement, dan definisi konsep yang dilibatkan. Algoritma ini memecahkan masalah secara sederhana, langsung dengan cara yang jelas, yaitu obvious way. Selanjutnya, obvious way adalah segala kemungkinan pemecah masalah dipertimbangkan dan kemudian diperiksa apakah kemungkinan-kemungkinan tersebut dapat menyelesaikan masalah tersebut. Brute force merupakan tingkatan terendah dalam pencarian solusi terhadap sebuah permasalahan karena kesederhanaannya. Lalu, brute force juga merupakan istilah yang dipakai untuk menggambarkan model pemrograman primitif di mana pemrogramer lebih mengandalkan kemampuan komputer dalam memproses daripada kemampuan berpikirnya untuk menyederhanakan masalah yang sedang dihadapi. Pemrograman model ini sering tidak mengindahkan soal scalability program dan dibuatnya dengan menerapkan metode yang sesuai dengan untuk masalah yang kecil dan menerapkannya untuk menyelesaikan masalah yang jauh lebih besar. Lanjut. Algoritma brute force sangat mudah diterapkan dan selalu akan menemukan solusi. Tetapi harga yang dibayarkan tidak sebanding dengan jumlah kemungkinan solusinya, di mana dalam banyak hal kompleksitasnya tumbuh sangat cepat sebanding dengan pertumbuhannya jumlah masalah yang dipecahkan. Lalu di sini ada contoh penerapan brute force. Yang pertama, di sini ada pencocokan string atau string matching. Persoalan diberikan teks atau teks yaitu long string yang panjangnya n karakter. Pattern yaitu string dengan panjang m, karakter m lebih kecil dari n yang akan dicari dalam teks. Di sini kita akan mencari lokasi pertama di dalam teks yang bersesuai dengan pattern. Algoritma brute force mula-mula pattern ini dicocokkan pada awal teks. Yang kedua, dengan bergerak dari kiri ke kanan, bandingkan setiap karakter di dalam pattern dengan karakter yang bersesuaian dengan di dalam teks sampai semua karakter yang dibandingkan cocok atau sama. Mungkin bisa disebut pencarian berhasil atau dijumpai sebuah ketidakcocokan karakter. Pencarian belum berhasil. Lalu bila pattern belum ditemukan kecocokannya dan teks belum habis, geser pattern satu karakter ke kanan dan ulangi langkah kedua. Mungkin dari sini kita bisa lihat contoh pattern not. Text nobody notice him. Nobody notice him. Ada NOT-nya, not. Yang pertama not. Jika kita masih belum menemukan yang sesuai dengan cara yang diberikan oleh bapak ini tersebut, maka kita geser ke kanan dan ulangi langkah kedua. Seperti itulah sampai di langkah ke-8 sampai menunjukkan not yang sesuai dengan notice. Lalu contoh soal 2. Pattern 00101. Teks 10011101110111111 Lalu di sini bisa kita lihat, di sini kita harus mencari 001011. Nah, jadi langkah pertama yang bisa kita tengok makin di sini masih belum dapat kecocokan. Lalu kita buat langkah kedua dengan menggeser ke kanan belum dapat kecocokan. Lalu kita geser yang ketiga. Langkah ketiga masih belum dapat kecocokan. Lalu kita geser langkah keempat belum dapat kecocokan. Sampai seterusnya sampai kita menemukan kecocokan. Yaitu di langkah ke-9. Nah, disinilah kita baru menemukan kecocokannya sesuai dengan soal yang di atas. Lalu, nomor 2, mencari pasangan titik yang jaraknya terdekat. Persoalan diberikan N buah titik, 2D atau 3D. Tentukan dua buah titik yang terdekat dari satu sama lain.
Lalu di sini caranya sudah dijelaskan. Jarak dua buah titik di bidang 2D P1 sama dengan dalam kurung X1 Y1 tutup kurung dan P2 sama dengan tutup buka kurung X2, Y2 tutup kurung adalah rumus Euclidean. Di sini kita bisa nengok ada rumusnya langsung. D sama dengan akar buka kurung X1 kurang X2 tutup kurung pangkat 2 tambah Y1 buka kurung Y1 kurang Y2 tutup kurung pangkat 2. Algoritma brute force-nya yaitu hitung jarak setiap pasang titik. Yang kedua, pasangan titik yang mempunyai jarak terpendek itulah jawabannya. Selanjutnya, algoritma. Di sini ada contoh soalnya, mungkin akan saya bacakan. Brute force close points atau yang bisa disebut P. Input A list P of n lebih besar kurang lebih besar dari 2 points P1 sama dengan X1 Y1 sama dengan titik titik, titik Pn sama dengan X n Yn. Di sini kita bisa nengok mungkin inilah jalannya mungkin. Lalu selanjutnya, kapan brute force sebaiknya dipakai? Algoritma brute force lebih sesuai digunakan untuk memecah masalah dengan ruang yang lengkup yang lebih kecil. Apabila digunakan untuk pemecah masalah yang memiliki ruang lingkup lebih besar, maka algoritma Bros tidak sesuai. Jadi, kalau bisa kita lihat, brute force ini lebih berguna di ruang lingkup yang lebih kecil. Jadi, brute force itu tuh tidak akan berguna jika ruang lingkupnya itu lebih besar dari lebih kecil ini atau bahkan lebih besar sekaligus. Misalnya, mungkin pada kasus penting di mana sedikit kesalahan di algoritma akan berakibat fatal, atau pada saat kita memakai komputer untuk membuktikan teorema matematika. Selanjutnya, kelebihan brute force. Di sini akan saya jelaskan kelebihannya. Bisa diaplikasikan secara luas, sederhana, dan mampu menghasilkan algoritma yang cukup bagus untuk beberapa masalah penting. Contohnya, perkalian matriks, pengurutan, pencarian, dan pencarian string. Lalu brute force juga memiliki kelemahan, di antaranya yaitu metode brute force jarang menghasilkan algoritma yang efisien atau yang pasti. Jadi tidak mungkin kita akan menggunakan brute force. Mungkin mungkin saja kita bisa menggunakannya, tapi untuk mencari yang lebih efisien disarankan nggak usah menggunakan brute force. Lalu yang kedua, beberapa algoritma brute force lambat sehingga tidak dapat diterima. Lalu yang ketiga, tidak sekonstruktif atau sekreatif teknik pemecahan masalah lainnya. Nah, jadi mungkin beginilah rata-rata penjelasan Bro Pros dari saya. Ah, Terlebih dahulu saya mengucapkan maaf jika ada kekurangan dan mohon maaf dan terima kasih kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.